bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi dengan judul sujud syahwi. Ada yang udah tahu belum apa itu sujud syahwi? Belum tahu. Nah, kalau misal kalian lagi sholat, pernah nggak kalian merasa kurang ketika melakukan sholat itu? Terus apa yang kalian lakukan? Oke, lanjut. Nggak boleh ya. Oke, untuk perjalanan materi sebelumnya kita baca tujuan pembelajaran dulu. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian sujud syahwi dengan benar. Yang kedua, memahami hukum melaksanakan sujud syahwi beserta bacaan-bacaannya. Yang ketiga, menjelaskan sebab disunahkan yang melaksanakan sujud syahwi. Dan yang terakhir adalah mempraktikkan bagaimana cara melakukan sujud syahwi dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke pengertiannya. Nah, pengertian sujud syahwi ini ada dua pengertian, yaitu yang pertama berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sahwu, yang berarti apa? Lupa, lalai, atau lengah. Jadi sujud syahwi itu berasal dari bahasa Arab as-sahwu yang berarti lupa, lalai, atau lengah. Sedangkan secara istilah, sujud syahwi ini dapat diartikan sebagai apa? Sujud dua kali yang dilakukan seseorang ketika meninggalkan sunnah akad, mengurangi atau melebihkan rakaat dalam sholat, serta juga lupa tentang jumlah rakaat dalam sholat. Nah, kita masuk ke hukum melaksanakan sujud syahwi. Jadi, hukum melaksanakan sujud syahwi itu sunnah. Sholat seseorang tidak dikatakan batal apabila tidak melaksanakan sujud syahwi. Namun berbeda jika melaksanakan sholat berjamaah. Jika imam melaksanakan sujud syahwi, maka kita juga harus mengikutinya. Nah, jadi seseorang itu tidak dikatakan batal sholatnya apabila dia lupa atau tidak melaksanakan sujud syahwi. Tapi beda jika kita sholat berjamaah. Misal imamnya udah ngeh kalau semisal sholatnya salah kurang rakaatnya. Nah, ketika imam sujud syahwi, kita harus mengikuti apa enggak? Ngikuti. Oke, bagus. Nah, sekarang bacaan sujud syahwi. Jadi sujud syahwi itu bacaannya juga ada ya. Bacanya gimana? Subhanallah ya namu wala yasu. Artinya Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Lanjut. Nah, kemudian ada sebab-sebab disunahkannya atau sebab-sebab kenapa kita bisa melakukan sujud syahwi. Yang pertama, meninggalkan sunnah akad, yaitu amalan dalam sholat ketika ditinggalkan maka harus melaksanakan sujud syahwi. Namun beda halnya ketika yang ditinggalkan adalah sunnah hayat. Sekalian bingung kan apa itu sunnah akad dan apa itu sunnah hayat? Ya nggak? Iya. Jadi perbedaan sunnah akad dan juga sunnah hayat. Jadi sunnah akad itu apa? Contohnya seperti apa? Seperti tasyahud awal dan juga qunut. Terus kalau sunnah hayat apa? Contohnya seperti membaca surat pendek setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, ragu-ragu dalam meninggalkan sunnah akad. Berarti ragu-ragu dalam meninggalkan apa? Seperti tasyahud awal dan juga qunut. Kemudian yang ketiga, melakukan pekerjaan dalam sholat yang membatalkan apabila dilakukan dengan sengaja, namun tidak akan batal apabila dilakukan karena lupa, seperti menambahkan rukun sholat. Kemudian yang keempat, memindahkan bacaan qauli kepada yang bukan tempatnya, seperti membaca Al-Fatihah ketika ruku, itu nggak boleh ya. Yang kelima, ragu dengan jumlah rakaat dalam sholat. Nah, bagaimana cara melakukan sujud syahwi? Ada yang tahu nggak gimana cara melakukan sujud syahwi? Nggak tahu. Belum tahu ya. Jadi caranya gimana? Melaksanakan sujud syahwi sama dengan sholat pada umumnya. Jadi itu sama kayak sujud pada umumnya. Hanya saja yang membedakan adalah apanya? Bacaan. Terus dilakukan 2 kali dengan dipisahkan duduk di antara 2 sujud. Yang ketiga, disyaratkan untuk selalu membaca takbiratul ihram ketika turun maupun bangkit dari sujud. Dan yang terakhir, dilakukan sebelum maupun sesudah salam, tergantung bagaimana bentuk kesalahannya. Oke,
Jadi dipahami? Paham, Bu. Ibu beri waktu 1 menit untuk berpikir. Sudah? Sudah, Bu. Oke, mulai dari Pak Fairuz. Kenyataannya, sujud syahwi dilakukan sebelum salam atau sesudah salam sesuai keadaan tertentu. Benar. Oke, benar. Lanjut, Iva. Jika lupa jumlah rakaat dalam sholat, maka dianjurkan melakukan sujud syahwi. Pernyataannya benar. Benar, benar. Mbak Lintang. Bacaan dalam sujud syahwi hampir sama seperti bacaan sujud seperti biasa. Benar. Nah, terus Mbak Rachel. Sujud syahwi dilakukan untuk menutupi kesalahan atau kelupaan dalam sholat. Jawabannya benar. Nah, Mbak Dinda. Orang yang sengaja meninggalkan sholat cukup menggantinya dengan sujud syahwi sholat. Salah ya. Lanjut. Sujud syahwi dilakukan sebanyak 1 kali sujud saja salam. Salah harusnya berapa kali? 2. Oke, benar. Sekarang lanjut ke kesimpulan. Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan untuk menutupi kekurangan atau kesalahan dalam sholat, seperti lupa jumlah rakaat, meninggalkan sunnah akad, atau ragu dalam melaksanakan sholat. Nah, pelaksanaan sujud syahwi sendiri dilakukan sebanyak 2 kali. Dilakukan sebanyak 2 kali di sujud sebelum atau sesudah salam dalam keadaan waktu tertentu dengan memahami tata cara dan sebab-sebab sujud syahwi dilakukan. Oke, cukup. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Tidak, Bu. Cukup sekian materi pada pagi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita ulangan ya. Ya, Bu. Dari di rumah. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sofian, kau bisa ke FI apa? FI Indonesia True or false?